Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita merenungkan kitab Efesus pasal 5. Di pasal pertama mengatakan rancangan di alam ini yang telah dipilih dari sejak sebelum diciptakan, dan segala sesuatu semua menjadi satu. Itu poin yang kedua. Kita orang-orang bukan Yahudi juga dalam perjanjian ini. Sebelumnya kita terhadap rancangan ini kita tidak ada bagian, tetapi karena kasih karunia kita memiliki bagian. Itu ya bagian kedua. Dan di pasal pertama ada satu yang spesialan. Walaupun gereja zaman Efesus mereka punya kasih, Paulus terus berdoa untuk mereka agar Tuhan memberi hikmat dan pengertian dan wahyu kepada mereka, agar mereka sungguh-sungguh tahu Kristus. Dan juga Paulus memberikan rancangan ini kepada Tuhan, rahasia ini. Sepertinya mereka mengerti tetapi tidak paham. Jadi Paulus berdoa untuk mereka. Kedua, juga karena anak kasih karunia. Poin yang pasal ketiga juga poin yang utama, yaitu juga berdasarkan dengan doa. Rencana ini bukan hanya karunia Tuhan tetapi juga diperlukan dengan doa. Dan Paulus di situ taat. Dia berdoa untuk kita agar kita mengerti betapa luas, betapa dalamnya kasih Allah yang tidak kita pikirkan dan tidak dapat diukur, agar kita mengerti dan bisa kita hidupkan. Dan sampai di pasal keempat, kita jangan seperti anak-anak. Kita lewat kasih karunia kita harus hidupkan jiwa Kristus. Jangan kita diombang-ambingkan, dan kita tanggalkan manusia lama kita menjadi manusia baru. Dan pasal ke-5 dan ke-6 ini harus dilakukan. Dari posisi yang berbeda dengan identitas yang berbeda harus dihidupkan. Dan maka saya beri tema di pasal 5, hidupkan jiwa Kristus. Sebab kita harus mengenal anak Allah dan kita harus bertumbuh dewasa, dipenuhi dengan jiwa Kristus. Dan bagaimana kita hidup, kita melakukannya. Kita bisa memperhatikan sesuatu perkara. Hubungan dengan sesama itu sulit. Sepertinya mudah tetapi rumit. Seperti satu kata yang dikeluarkan, banyak sekali penawar racun seperti keluar. Atau seperti sembunyi-sembunyi mengatakan saya. Sesungguhnya banyak kesalahpahaman yang menimbulkan kekacauan, dan kesalahpahaman ini ada hubungannya dengan identitas kita. Kita tidak bisa menghidupkan identitas kita. Seperti seorang pastor, dia harus hidupkan jiwa seorang pastor, dan seorang ayah juga demikian, dan suami juga harus mempunyai sifat seperti seorang ayah, dan staf gereja dan juga punya hidup menurut, dan juga ketua sel dan atau seorang pemimpin juga harus menjadi rupa seperti pemimpin dan jiwa kepemimpinan
hari ini mengatakan identitas yang terpenting di poin pertama 1 sampai dengan 7 pada se- sebagai anak-anak yang dikasih. Ayat pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita menghidupkan identitas kita adalah anak-anak yang dikasihi. Saya menemukan, walaupun kita dilahirkan oleh ayah ibu kita, ada sebagian orang waktu lahir ayah ibunya sudah tidak ada, tapi mereka juga punya orang ayah ibu. Tetapi setelah dewasa, waktu mengambil keputusan, sepertinya dia tidak memiliki ayah ibu. Seperti tidak ada Allah Bapa, dia sangatlah yatim. Iya, di versi Lohat di 10 perintah Allah mengatakan Bapa Surgawi satu-satunya Allah yang mengasihi aku, yang menciptakan aku. Tetapi sebab waktu berputar seperti tidak ada hubungan. Dan bagaimana kita hidup jiwa seperti Kristus, yaitu kamu punya ayah yang mengasihimu, kamu dikasihi, kamu jangan bertikai dengan orang lain. Kamu adalah orang kaya, kamu adalah yang dikasihi, kamu banyak diberikan kasih karunia. Jadi kita harus dengan kasih, karena kita telah menerima kasih, dan kita hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu. Kita yang sebelumnya di luar dalam perjanjian Tuhan, tetapi darah Yesus Kristus telah menebus kita. Jadi kita pun diselamatkan, kita mendapatkan, kita pun dikasihi. Yang ini yang dikerjakan oleh Kristus, tapi Allah Bapa yang menyuruh Kristus untuk melakukan semuanya ini. Jadi kita adalah yang dikasihi. Walaupun demikian, kita juga harus hidup dalam kasih. Bagaimana kita hidup? Di sini cara menerangkan sangat spesial. Bagaimana menjadi seperti anak-anak yang kekasih? Bagaimana rupanya? Di sini dikatakan tentang dalam berkata-kata. Jadi anak-anak yang dikasih yaitu dalam berkata-kata. Kita lihat di ayat ketiga. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut apapun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat keempat, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah dengan bersyukur. Semua ini berhubungan dengan perkataan, yang menyatakan tentang perkataan. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Jangan disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Seperti siapa yang menulis surat ini, apa yang dikatakan ini kata-kata yang kosong. Kebanyakan
kita tidak mengurusi hal-hal yang tanpa jelas siapa yang datang dari siapa. Bukan hanya kita, tetapi di gereja, tetapi di dalam kantor juga banyak. Jadi dalam kalau surat-surat tanpa jelas siapa yang menulisnya, kita tidak akan menanggapi. Tidak tahu ini apa benar atau tidak, dan tidak tahu siapa yang menulisnya. Dan ini juga termasuk kata-kata yang kosong. Yang harus kita ucapkan yaitu bersyukur. Yang lain tidak perlu kita katakan, dan juga jangan sampai kita disesatkan. Sebab di ayat ke-6, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ini yaitu dalam pengutaraan perkataan. Ini sangat sulit. Kita harus sering-sering berdoa, mohon Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Bagaimana menjadi anak-anak yang dikasihi? Cara pengutaraan dalam berkata-kata. Tidak ada yang lain, yaitu cara kita mengutarakan. Apakah orang yang bersyukur? Apakah kata-kata yang negatif kita utarakan, dan jangan sampai kita disesatkan, yaitu maka dengan demikian yang disebut dengan anak-anak yang dikasihi, ayat 8 sampai 14. Sebagai anak-anak terang, ayat ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi poin yang pertama mengatakan kamu dikasihi, kamu harus menerima kasih, kemudian kamu harus dalam segala hal bersyukur, dan poin kedua yaitu kamu anak-anak terang. Kamu bisa terbuka, jangan sembunyi-sembunyi. Kamu tidak perlu takut diketahui orang. Ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan keadilan dan kebaikan dan kebenaran. Dengan berkata seperti targetnya sangat tinggi, bukan? Kita dengan terbalik pikirkan, pada saat kamu melakukannya tidak baik, apakah kamu takut diketahui orang lain? Pada saat kamu tidak adil, kamu juga ingin seperti sembunyi-sembunyi. Dengan kalau kamu tidak jujur, demikian juga. Jadi orang yang hidup dalam terang, dia orang yang dia dengan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sifat-sifat ini seluruhnya dia hidupkan, dan dia akan menjadi, dan ia melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah. Bagi yang sembunyi-sembunyi, yang takut diketahui orang lain, dikatakan di sini, janganlah kamu berteman turut ambil bagian dalam perbuatan mereka. Seharusnya kamu tegurlah dia. Kamu tidak berani dengan menggunakan nama aslimu. Ini dari berapa tahun saya pun merasa perasaannya spesies, termasuk dalam berita. Ada banyak kata-kata yang tidak tema yang tidak tulis siapa namanya.
Tapi namanya juga, dia pasti punya nama, tapi namanya sangat aneh. Sepertinya melihat film kartun, kamu sembarangan bisa menemukan namanya. Jadi seperti ada nama, seperti tidak. Ini semua juga termasuk yang disembunyikan, dan ini tidak terang-terangan. Dan ini kita jangan mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan ini. Sebaliknya kita harus menelanjangi atau kita tegur dia. Dan jangan juga sebut apapun, kita pun jangan seperti ayat 12. Sebab menyebut apa saja pun yang dibuat mereka di tempat-tempat tersembunyi telah dipermalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, karena semua yang nampak adalah terang. Di depan dikatakan kegelapan dan terang. Kita hidup di dalam terang, dalam kegelapan kita jangan bersama dengan mereka. Dan setelah kalau mereka melakukannya, kita tahu kita harus menegur dia. Tetapi dalam teguran ini harus membawa buah. Ayat 13, sebab kalau setelah mereka ditelanjangi oleh terang menjadi nampak, sama dengan terang bisa menampakkan semua dalam kegelapan. Dia dinampakkan jadi di bawah terang. Jadi terang bisa mengubah dari kegelapan menjadi terang. Seperti seorang mempunyai rancangan yang jahat, kamu tahu, kamu menegur dia, dia pun dinyatakan kemudian diperbaiki. Dia juga termasuk di dalam terang. Saya merasa manusia hidup dalam gelap. Saya ingat waktu sekolah pernah ikut dalam kegiatan dalam bisnis, mencari teman perempuan saya bersama ikut serta, rasanya sangat gembira. Kemudian saya ingin ikut masuk dalam bagian saya. Saya merasa orang ini dikatakan sangat bagus. Kemudian saya berkata, akan banyak orang yang ditipu. Jadi biar kita masuk dalam bisnis yang bisa menipu orang. Demikianlah orang yang tidak percaya Tuhan. Sudah tahu orang itu melakukan hal-hal yang tersembunyi, kita pun ikut serta. Dan bagaimana hidup seperti jiwa Kristus, yaitu kamu adalah terang. Kamu tidak takut diketahui oleh orang. Dalam segala hal kamu bisa ditanya. Seperti orang ingin mengerti kamu, tahu kamu lebih banyak lagi, kamu bisa memberitahu dia. Ya, tapi tidak perlu kita sembarangan ngomong. Belum tentu semua orang juga ingin tahu. Kita terbuka, kita di bawah terang. Dengan demikian kita menjadi anak-anak terang. Kemudian terang Kristus akan menerangi kita. Poin yang ketiga, sebagai orang-orang yang berhikmat, 15-25. Karena itu perhatikanlah dengan seksama sebagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif atau orang berhikmat. Bagaimana menjadi orang arif atau orang berhikmat? Kristus adalah hikmat.
Roh Kudus adalah roh hikmat. Jadi bagi orang yang berhikmat, ayat 17 dikatakan mengerti kehendak Tuhan. Dan juga orang yang berhikmat, ayat 18 juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam kehendak Allah ini ada prinsip yang dalam Alkitab kita harus lakukan, seperti kita harus membaca Alkitab setiap hari, merenung firman Allah. Kemudian banyak hal dan keputusan perlu tuntunan dari Roh Kudus. Seperti saya suka melakukan sesuatu dalam seperti kegiatan yang besar-besaran, kami bisa berdoa dan bertanya kepada Allah, dan kebaktian ini apa yang harus diperhatikan. Kemudian Allah memberitahukan 1, 2, 3. Jadi waktu harus diperkuat, dan maka di situ ada persiapan. Jadi waktu selesai kebaktian, kamu akan menemukan sungguh peringatan Allah itu sangat benar. Seperti bulan 9 kami akan ke trip ke Gunung Sinai. Semua belum pergi, apakah bisa? Sesungguhnya tidak ada di sini orang yang pergi. Seluruhnya perlu orang yang berpengalaman pergi ke sana untuk mendaki Gunung Sinai. Apakah bisa pergi? Kita belum tahu. Tetapi waktu Allah bersabda kali ini ada orang yang boleh pergi, waktu mendengar sangatlah bersukacita dan berkata, tetapi atau kemungkinan dalam proses ini, dalam perjalanan ada hal-hal yang ketinggalan, yang tidak diatur, dan di situ sesungguhnya apa, dan mulai berpikir mungkin 10, tapi ketika sangat bersyukur sekali. Tetapi ini yang dibimbing oleh Roh Kudus. Yang ingin saya pertegaskan poinnya, apakah bisa pergi di atas Gunung Sinai? Tidak, sebab di dalam Allah tidak ada hal yang tidak Ia ketahui. Kita bertanya kepada Allah, dan Allah memberitahukan kepada kami setiap kali. Dengan cara demikian mengadakan kegiatan dengan Allah. Ada kalanya kami pergi, tidak ada orang yang bisa mencapai Gunung Sinai. Ini menyatakan penerimaan kami ada kekurangan. Kami ingin pergi, jadi yang didengar tidak jelas. Jadi poinnya, setiap kali kami akan mencari Allah, dan Allah akan memberitahukan. Dan contoh-contoh ini masih banyak. Dengan demikian, setiap perkara kita letakkan dalam posisi yang tepat. Dan saya pun pernah yang menjadi koordinator untuk satu kebaktian. Saya bertanya kepada Allah, koordinator. Saya tulis gambar di mimbar saya, di situ saya membungkuk
dan Allah berfirman, kamu setia bekerjakan sampai tidak perlu kerjakan. Saya tahu di mana posisi saya. Dari sini saya melihat, saya tahu hal ini akan selesai, dan ini sangat penting sebab saya tahu waktu saya tahu poinnya ini, saya tidak memberontak merasa gagal. Tapi kamu tahu segala sesuatu di dalam tangan Allah. Jadi kita harus mengerti kehendak Allah dan kita dituntun oleh Roh Allah. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang berhikmat, orang arif. Kemudian yang poinnya terakhir 22 sampai ke terakhir, menerangkan tentang hubungan suami istri yang sama dengan hubungan dengan gereja, dengan jemaatnya. Di sini di poin ini bisa diterangkan cukup panjang. Saya mengambil beberapa poin. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini benar, ini kebenaran. Tetapi kebenaran belum digenapi. Seperti dalam jemaat, belum seluruhnya tunduk kepada Kristus. Jemaat kalau tak tunduk kepada Kristus, satu kebaktian atau KKR satu malam bisa 3.000 orang percaya Tuhan. Tidak, ini dalam tuntunan Roh Allah. Dan banyak berbagai hal kita harus belajar bagaimana tunduk kepada Kristus. Ini kenyataan yang sekarang. Dan bagi suami, jangan mengambil ayat ini untuk berkata kepada istri, kamu harus tunduk kepadaku. Ini tidak ada gunanya. Sebab jemaat tidak seluruhnya tunduk kepada Kristus. Kristus dengan jiwanya terus menuntun, membimbing jemaatnya. Apa yang diperlukan oleh jemaatnya, Kristus dengan hikmatnya untuk menanggapi jemaat. Suatu hari jemaatnya akan menemukan bahwa yang dia perlukan juga seperti kurang baik, atau seperti perlu pengen mainan mobil-mobilan. Tuhan memberimu, kamu main setiap hari, kemudian rusak. Kamu berkata dengan Tuhan, cepat perbaiki. Setelah diperbaiki, siang malam terus main. Akhirnya kamu akan menemukan dan Allah yang kau berikan kepadaku, bukankah itu semua hal yang terbaik bagiku dan bagi jemaat? Di mana dombanya, pengembalanya pergi, di situ jemaatnya akan ikut. Sebagai suami, jangan terus berharap agar istrinya untuk tunduk kepadanya. Tidak akan demikian. Kristus harus hidup seperti Kristus. Berusaha untuk menanggapi yang diperlukan oleh istri, sehingga istri merasakan kamu mencintainya. Dan keputusan ini sangat penting, dan perlahan akan masuk dalam hubungan ini. Dan satu hal yang sangat penting, di ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya
mengasihi dirinya sendiri, mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri. Saya merasa banyak para kaum laki-laki, suami tidak mengasihi diri sendiri, tidak baik terhadap dirinya sendiri. Sesungguhnya kamu tidak baik terhadap dirimu sendiri, secara alami kamu juga kurang baik terhadap istrimu. Terhadap diri tidak baik, bagaimana kamu bisa menggunakan waktu untuk berbuat baik kepada suamimu, istrimu. Saya di sini mendorong bagi saudara yang sebagai suami, sebagai laki, kamu harus mengasihi dirimu sendiri. Kamu harus berbuat baik terhadap dirimu, maka kamu akan lebih gembira, kemudian orang di sampingmu pun akan ikut gembira. Mengasihi istri, mengasihi diri sendiri, mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Ini adalah perintah yang utama. Istri juga manusia, jadi mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi istri itu, mengasihi sendiri itu sama. Harus terus bersama, terus bertumbuh. Kita tidak bisa mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi orang lain, itu tidak mungkin. Kita mengasihi Yesus, kita mengasihi orang yang dikasihi Yesus. Yesus berkata, kamu mengasihi aku, kamu gembalakanlah domba-dombaku. Jadi mengasihi Allah sama dengan mengasihi manusia. Tetapi kamu juga harus mengasihi dirimu sendiri. Kamu adalah manusia, istrimu juga manusia. Kamu harus mengasihinya. Kemudian Kristus dengan rahasia jemaatnya akan digenapi. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, kita menyembah Tuhan Allah kita.是的，叫我们活出你给我们这一份的爱。主要是的，你的爱今天充满在我们的当中，你再一次 refresh 我们。主要叫我们的灵要与你来相连。谢谢耶稣。活出来，有一份爱从天而来，比山高，比海深，猜不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活
主啊，我们向你献上感谢。 Tuhan, kami bersyukur. Kami menjadikan Engkau menuntut kami hidup di dunia ini dengan firman-Mu. Kami bisa menghidupkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan di dalam ayat mengatakan kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus hidupkan jiwa Kristus menjadi sebagai anak-anak yang dikasihi. Pada saat saya mengurus diri saya, seringkali saya melakukan jiwa ini sebagai anak-anak yang dikasih, tetapi saya menemukan kita tidak mampu, tidak mudah untuk kita lakukan. Mari saudara-saudara kita berseru kepada Tuhan agar dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dengan mengandalkan diri kita sendiri, bukan kebenaran masuk di otak kita, tetapi kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dengan baik dengan lagu pujian atau dalam saru kita saling pujian dan setiap kata kita, sehingga roh kita dipenuhi oleh Roh Allah dan roh kita dipenuhi oleh Roh Allah Bapa, sehingga yang dikeluarkan dari kita itu semuanya berbeda. Tak mau Roh Kudus memenuhi kita. Tuhan berikan hikmat kepada kami. Semua orang harus mendapatkan, saudara-saudari kami harus mendapatkan. Roh Kudus, kami berterima kasih. Terima kasih atas Engkau. Roh Kudus, Yesus telah berjanji, Engkau utuskan untuk memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kemampuan kepada kami. Tuhan, kami rindu seperti mempunyai rupa seperti Engkau, sebagai anak-anak yang dikasih dalam hubungan sesama. Kami mengalami Engkau, dan juga hari ini dalam perkataan kami harus menjadi anak-anak yang dikasihi. Saya mengundang saudara semua dalam minggu-minggu ini. Adakah kamu ada ribut dengan orang lain, atau hari ini hendak bertemu dengan seseorang, mungkin hendak menyelesaikan perkara keributan? Di dalam ayat dikatakan semua kata-kata yang kotor jangan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kata-kata yang negatif jangan ada di dalam hidup kita, sebab kita harus berkata-kata yang bersyukur. Kita harus mengucapkan bersyukur. Jangan sampai kata-kata menyesatkan kita. Saudara semua, di dalam hubungan apakah kamu bisa tertekan? Mungkin kamu hanya diam, atau di dalam mulutmu penuh dengan kata-kata yang kotor. Kita berdoa. Allah menyuruh kita agar kita menjadi anak-anak yang berkenan baginya, agar jangan kita dicemar oleh kata-kata. Bagi saudara semua dalam menghadapi pergumulan hidupmu, kita renungkan kembali kata-kata yang kita keluarkan.
Yesus, kami datang di hadapan Engkau, kami mengaku kami tidak mampu. Terima kasih Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami sehingga kami dengan bersandarkan kepada Engkau dari Roh Kudus mendapatkan kekuatan sehingga kami bisa diatur oleh Roh Kudus. Kami mengaku lidah kami mudah bersalah kepada Engkau. Tuhan, kami mohon kepada Engkau untuk menolong kami, berbelas kasihan kepada kami. Terlebih lagi dalam kalau ada bentrokan, mohon Engkau untuk menolong kami dan Roh Kudus untuk menguasai emosi kami, perasaan kami, sehingga di dalam kata-kata kami bukan kata marah atau tuduhan, bukan kata-kata melontarkan kata-kata berduri yang menyakitkan orang lain. Tuhan, tolonglah lidah kami agar lidah kami mengeluarkan kata-kata yang memberkati, membangun, menghibur orang lain. Tuhan, tolong kami. Di dalam kami banyak kata-kata yang ingin kami keluarkan, kami tekan. Mohon Roh Kudus untuk menolong kami sehingga hati kami bisa tenang, agar hati kami bisa mendapatkan hikmat, agar kami bisa dengan menurut kehendak Roh Kudus kami bisa mengutarakan dan kata-kata yang ingin rindu kami ucapkan. Walau kata-kata ini sulit, tetapi bagi kami, beri kami kata yang lemah lembut sehingga waktu diucapkan bagi orang yang mendengar, dia pun merasa terhibur dan enak didengar. Tuhan, tolong kami agar kami bisa mengendalikan lidah kami, pikiran kami, agar kata-kata yang kotor tidak mencemari pikiran dan mulut kami. Dan Tuhan, kami perlu akan Engkau untuk menolong kami. Sungguh Tuhan, di dalam hati kami yang kami inginkan, yang sering kami keluarkan, Tuhan, kami berkata kepada Engkau, di dalam hati kami ingin selalu merenungkan Engkau lebih banyak lagi. Engkau memenuhi kami di dalam kami, penuhi kami lebih banyak kami, seperti yang kami inginkan, yang kami katakan, dan kata-kata yang positif, kata-kata yang dari Allah. Ada kalanya Tuhan, kami merasa kami seperti tradisi, merasa kami, apakah kami bisa meneladani Kristus? Hari ini Tuhan, Engkau memberitahukan kami menjadi orang-orang kudus itu bisa. Roh Kudus, kiranya Engkau berikan kata-kata seperti orang kudus dalam kami, agar di dalam kami dipenuhi oleh Engkau, sehingga kata-kata yang kami keluarkan adalah kata-kata yang menjadi satu dan juga mempunyai otoritas. Tuhan, di dalam kami, memang di dalam kami penuh ada kekacauan, ada kekhawatiran, sehingga yang kami katakan penuh dengan emosi, amarah, dengan demikian menyakiti orang lain. Tuhan, demikian kami datang kepada Engkau, mohon Engkau menolong kami, sucikanlah mulut kami, sucikanlah lidah kami, lebih lagi sucikanlah hati kami. Semua yang merasa kacau, yang tidak aman, mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong, memenuhi kami, tuntunlah kami. Engkau tahu apa yang kami ucapkan, yaitu untuk membentuk hidup orang lain. Terima kasih Tuhan.一生中经历你同在，我献上感谢，因你怜悯恩典，是都为我预备。感谢感谢主。因你爱去。
Kita mohon Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita sebagai orang yang berhikmat. Ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuh sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Kita untuk berdoa untuk semua kaum suami. Apakah kamu mengasihi dirimu sendiri? Kalau kita bisa untuk hati untuk menolong, kamu rindu agar bisa mendapatkan bantuan, kamu rindu untuk mempunyai hati yang mau mendengar, hati yang rendah pada istri menolong, pada berkata kita bisa mendengar. Letakkan tanganmu di atas hati, kita bisa berdoa. Saudara semua, kita bisa berdoa. Haleluya. Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami hati yang mau mendengar, hati yang mau merendahkan diri. Tuhan, pada saat istri kami, pada istri menolong kami siapa Bapak di dalam Tuhan yang bisa merendahkan diri. Tuhan, Engkau sertai kami di dalam nama Tuhan. Syaraba Tuhan, terima kasih untuk kasih setia. Tuhan, terima kasih Engkau ada di dalam hidup kami. Mohon Tuhan, Engkau menolong kami sebagai suami, mempunyai telinga yang mau mendengar. Tuhan, di dalam kami mengaku Engkau memberikan kami istri untuk menolong kami. Yang jelas ini Engkau beritahukan kepada kami sebelum semua dijadikan. Engkau menciptakan manusia sebagai pertolongan bagi Adam. Demikian juga Engkau mempersiapkan istri kami sebagai penolong bagi kami. Tuhan, kami perlu di hadapan Engkau untuk merendahkan diri, mengaku kami punya keperluan, kami butuh untuk ditolong. Kalau tidak, Engkau tidak mengatur semua ini untuk kami. Semua kehendak ini-Mu Tuhan, pada kehendak-Mu pada saat sulit untuk didengar, pada saat kami tidak bersedia, mohon Engkau menolong kami lewat kasih karunia Roh Kudus-Mu untuk mendapatkan hati yang lemah lembut, hati yang rendah diri, sehingga kami dengan bersandarkan kepada Engkau, dengan pertolongan Engkau, kami bisa mendengar dan perkataan istri kami bisa masuk di dalam hati kami, sehingga istri kami dalam hidup kami, tokoh di dalam hidup kami dan misinya bisa digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini kehendak Engkau, dan terhadap setiap kaum laki-laki, semua halangan yang sangat ini sebagai penolong bagi kami yang sangat berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sengeri di dalam hubungan suami istri punya kami dipuaskan, tapi tanya, apakah aku mengasihi istri dan mengasihi diri sendiri? Dan ini tidak terpikir bagiku dan saya tidak bisa menjawab. Tuhan, Engkau bukalah hatiku agar di dalamku aku bersedia untuk percaya pada saat istri punya keperluan, permintaan dan pertolongan, kami bersedia untuk mendengar dan kami bisa untuk memuaskannya. Tuhan, Engkau untuk menjaga hati kami, mengasihi istri kami dan mengasihi diri kami. Tuhan, berdoa dalam nama Yesus, amin. Dan kita merenungkan apakah kita juga mengasihi istri dan mengasihi istri kita bersama dan saling berdoa.
Kita perlu dalam hidup juga pertolongan dan dinaung kita saling kita menghargai pemimpin yang diberikan kepada kita. Halo Bapak, saya sebagai wakil sebagai istri para kaum istri, saya berdoa untuk hidup saya di dalam hidup agar aku mempunyai hati yang taat di dalam aku, agar aku punya hati yang mau tunduk, tidak tinggi hati, tidak memegahkan diri sendiri, punya hati yang mau untuk merendah diri, tunduk taat di bawah rancangan Tuhan dan para pemimpin yang kau diberikan, dan juga suami, agar kami di dalam rancanganmu, dalam Tuhan, aku bersyukur. Di ayat keempat, demikian apa kata-kata yang kotor, yang kosong dan sembrono, atau yang sembrono, hal itu dia tidak pantas, tetapi sebaliknya kita mengucapkan syukur. Kita harus saling bersyukur, kita harus memuji. Terima kasih Tuhan, kamu bisa renungan pagi, anugerah Tuhan menyelamatkan aku.
dan dalam selalu kata-kata yang bersyukur. Dalam nama Yesus memberkatimu, dipenuhi Roh Kudus dalam bersyukur dalam segala hal. Anugerah dan kasih setia Tuhan ada di dalam Tuhan memberkatimu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan punya firman Allah dan memenuhi roh kami sehingga kami bisa menjalankan sifat-sifat yang diberikan Tuhan kepada kami dan yang dipertanggungkan kepada kita. Terima kasih Tuhan, kamu selalu berkata-kata dalam bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau dan kami berkata terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan setiap hari, dari setiap hari Selasa sampai Jumat kita punya renungan pagi. Setiap hari kita bisa mengalami dalam firman-Nya. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan kami gereja yang baik dan juga Engkau memberikan kebenaran-Mu kepada kami dan juga Engkau memberikan banyak hamba-hamba-Mu kepada kami sehingga kami bisa meneladani hidup mereka. Mari bersama kita terima berkat. Dalam nama Yesus aku memberkati saudara-saudari semua. Kamu adalah orang yang dikasihi Allah dan dipenuhi dengan belas kasihan Allah, dan kami punya kasih karunia, dan juga dikasihi, disayangi dimanapun kamu berada. Kamu disayangin orang, dan juga apa yang kamu pikirkan, yang kamu ingin lepas dari segala kegelapan. Air kehidupan Allah mengalir dalam hidupmu, menyucikan segala kenajisan dalam hidupmu, sehingga apa yang kau capai penuh dengan kata-kata negatif yang membangun orang lain. Kamu punya hikmat Allah, dan dalam nama Yesus apa yang keputusan yang kau ambil, hikmat Allah memenuhimu sehingga kamu punya kuasa untuk membedakan dan juga kamu menghargai waktu yang ada. Dalam nama Tuhan, kalau sudah menikah, hubungan suami istrimu semakin mesra. Bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, demikian juga suami mengasihi istrinya. Demikian bagaimana jemaat taat kepada Kristus, demikian juga sebagai istri kamu tunduk taat kepada suamimu. Yang belum menikah, dalam nama Yesus memberkatimu. Kamu penuhi sukacita dengan Allah dimanapun kamu berada. Roh Allah membimbingmu. Dalam nama Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.